Terus kalian pasti sering dengar ya istilah apa DNA, kemudian kromosom. Pernah dengar? Nah, Kak. Pernah, Kak. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa konsep ya. Yang pertama ada konsep gen, lalu DNA dan kromosom. Yang kedua, struktur, bentuk, tipe, dan jumlah kromosom. Yang ketiga, perbedaan DNA dan RNA. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang kode genetik. Nah, coba dijawab dulu ini pertanyaan sebelum kita membahas ke topik. Mengapa wajah atau sifat kita bisa mirip dengan orang tua? Ini pertanyaan yang dasar ya. Ayo, kira-kira kenapa? Dijawab, Kak. Iya, dijawab loh, Kak. Kak Ayu nungguin kalian, guys. Oh, soalnya Kak, gen, Kak. Soalnya Karena gen kan apa DNA itu kan, Kak, membawa kromosom. Kromosom membawa DNA, Kak. Ya, betul. Gimana? Mungkin ada yang lain? Kromosom itu untayan DNA. Lah nggak salah. Kalau nggak salah. Kromosom berisi DNA. Ini pertanyaan yang mendasar ya sebelum kita membahas kromosom, DNA, dan lain-lain. Secara umum, jawaban secara umum, biar nggak tambah bingung. Karena gennya diwarisi dari orang tua, Kak. Karena Ya. kita anaknya orang tua, Kak. Iya, betul ya. Jadi memang sederhana banget nih jawabannya. Mengapa wajah kita ataupun sifat kita mirip dengan orang tua? Tapi kadang kita lebih dominan ya. Misalnya nih Kak Ayu lebih mirip sama ayah ketimbang sama ibu. Kan ada ya beberapa mengalami hal seperti itu. Nah, karena pada dasarnya semua manusia itu lahir dalam proses pembuahan. Masing-masing ayah dan ibu itu menyumbangkan sifat genetik mereka. Jadi otomatis kita memiliki sifat ataupun wajah ya yang bisa mirip dengan orang tua. Nggak hanya itu, nggak hanya sifat ataupun ini ya secara fisik ya, tapi jenis penyakit, kemudian beberapa alergi itu juga bisa diwariskan dari orang tua kita. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Setujukah kamu kalau ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas? Enggak. Kalau aku sih setuju sih, Kak. Enggak. Kalau Ridho nggak setuju. Yang lain, cewek-cewek ini? Aku sering baca. Sering baca. Ini biasanya itu loh dijadikan apa ya, quotes. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Jadi kalian ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Nah, jawabannya yang benar adalah ini hal yang ada di sini ya, pernyataan yang ada di sini adalah benar ya. Karena ada yang namanya gen kecerdasan. Nah, gen kecerdasan itu terkandung dalam kromosom X. Kromosom X itu dimiliki oleh seorang wanita.
atau ibu ya. Jadi 40% kecerdasan ibu itu dapat diwariskan ke anak laki-lakinya. Nah, tapi sisanya itu juga karena usaha ya. Jadi usaha dari masing-masing manusia. Jadi tidak semua kecerdasan itu bisa diwariskan secara 100%, tapi hanya 40% saja. Itu pun ke anak laki-lakinya. Jadi ada penelitian ya yang membenarkan pernyataan ini. Penelitiannya itu berupa tes IQ. Jadi tes IQ, hasil tes IQ antara anak dengan ibu, ya, anak laki-laki dengan ibu itu biasanya selisih antara 10 sampai 15 angka aja. Jadi tidak berbeda jauh anak laki-laki dengan ibunya. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu masih mewariskan antara dua ya. Jadi antara ayah dengan ibu tingkat kecerdasannya. Jadi kalian ya kalau bagi cowok-cowok nih kalau nyari pasangan nggak hanya cantik ya, tapi harus pinter, harus cerdas gitu. Karena nanti bisa mewariskan kecerdasan ke anak laki-laki kalian utamanya gitu. Itu yang biasanya dijadikan quotes nih di sosmed. Kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi memang banyak gen atau banyak sifat yang bisa diwariskan dari induk ke anaknya. Mulai dari sifat yang tampak maupun sifat yang tidak tampak. Sifat yang tampak misalnya nih, jenis rambut, warna kulit, kemudian bentuk hidung, dan lain-lain. Kemudian kalau sifat yang tidak tampak itu biasanya sifat temperamen, nah seperti itu. Kemudian ada sifat apa ya? Kira-kira kalau sifat pemalas dan sifat rajin itu keturunan nggak sih? Kayaknya enggak deh, Kak. Enggak. Itu naluri ya, kalau itu naluri ya. Jadi sifat-sifat yang tidak tampak ya, seperti alergi, kemudian ada penyakit keturunan, itu merupakan sifat yang tidak tampak yang bisa diturunkan ke induk ke anak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Ini adalah cabang ilmu biologi ya. Nah, jadi yang pertama kali ya menemukan bahwa sifat anak diturunkan oleh induknya itu adalah Bapak Mendel. Jadi Bapak Mendel ini disebut Bapak genetika karena dia melakukan penelitian ya. Kalau kalian ingat di SMP dulu pernah dijelaskan. Jadi Bapak Mendel ini menemukan bahwa dia menanam dan menyilangkan tanaman kacang ercis yang berbeda-beda warna. Nah, ketika ditanam, beliau melihat bahwa tanaman warna putih disilangkan dengan tanaman warna merah itu menghasilkan beberapa anak yang sama seperti induknya. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang gabungan warna pink. Nah, maka dia menemukan teori bahwa sifat anak itu pasti diturunkan oleh induknya. Kemudian materi genetik itu tersusun atas 3 hal ya. Nah, ini yang dibahas sama Rido sama Bisma tadi. Ada kromosom, ada gen, ada DNA. Kita membahas kromosom terlebih dahulu ya. Nah, kromosom itu adalah benang halus yang ada di dalam sel. Nah, kromosom ini terdapat di semua organ yang memiliki inti sel. Ya, semua organ yang memiliki inti sel itu pasti ada kromosom. Fungsi dari kromosom itu sebagai pembawa informasi genetik.
Coba dilihat gambar yang sebelah kiri atas, itu adalah bagian-bagian kromosom ya, bentuknya seperti itu. Tapi tidak semua kromosom itu memiliki bentuk yang sempurna seperti ini. Kakak uraikan satu persatu, mulai dari yang tengah ini ya, yang nomor 2 itu adalah sentromer atau sebagai pusat dari kromosom. Kemudian nomor 4 dan nomor 3 itu adalah lengan kromosom. Bedanya, yang nomor 4 itu adalah lengan yang panjang. Dan yang angka 3 itu adalah lengan yang pendek. Tapi tidak semua kromosom itu memiliki 2 lengan panjang dan 2 lengan pendek. Jadi berbeda-beda. Tergantung dari letaknya. Ya, nanti kita bahas. Seperti itu adik-adik. Kemudian nih. Nah, di sini Kak Ayu akan menggambar lebih jelas ya bagian-bagian kromosom yang ada di dalam. Di sini Kak Ayu menggambarnya pakai 2 lengan aja ya. Wah, bentuknya seperti baling-balingnya Doraemon. Jadi ini adalah 2 lengan kromosom dan yang bagian tengah ini adalah apa tadi namanya? Sentromer. Sentromer. Nah, di dalam lengan kromosom ada bentuk seperti ini ya, bentuk berpilin ya, atau seperti kabel telepon. Nah, bagian yang ada di dalam lengan kromosom ini disebut kromonema. Kakak uraikan di sini, di zoom. Oh ya, yang ada di grup IPA atau IPS itu siswa HSKS semua ya, itu HSKS seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari pusat, dari Jakarta, Bekasi, ada di Pekanbaru Riau, kemudian ada di Solo. Nah, itu ya. Jadi itu teman-teman HSKS semua. Oke, ini adalah kromonema ya. Kemudian ada kromonema yang menebal. Titik-titik ini. Nah, kromonema yang menebal ini disebut kromomer. Nah, di dalam kromomer ini, ya adik-adik, di dalam kromomer ini ada yang namanya lokus. Tuh, di dalam kromomer ini ada yang namanya lokus. Lokus itu seperti ruangan kecil yang terdiri dari materi genetik.
Jadi ada lokus. Nah, di dalam lokus ini ada materi genetik. Jadi bisa dibayangkan ya, kromosom itu seperti wadah dari materi-materi genetik yang ada di dalamnya. Nah, ini. Ini mau digambar dulu, adik-adik. Apa di screenshot juga boleh? Oh, screenshot aja Kak ya. Ya. Jadi catatan kalian itu dilengkapi ya, karena biasanya Kak Ayu kan cuma nulis istilah-istilahnya aja. Jadi kalian harus bisa melengkapi catatan kalian sendiri, pakai bahasa kalian, biar lebih dipahami. Sudah? Ampun Kak. Yang lain sudah? Udah, Kak. Oke. Nah, kakak lanjutkan ya. Kromosom itu memiliki 4 bentuk ya, atau 4 macam. Nah, di sini kalian perhatikan bentuk-bentuknya, karena ketika di soal, biasanya adik-adik itu sering sekali keliru ya. Yang pertama, telosentrik. Telosentrik itu kromosom yang memiliki satu lengan saja dan letak sentromer ada di ujung. Itu disebut telosentrik. Nah, bisa dilihat di modul kalian masing-masing, di situ sudah ada gambarnya. Yang kedua, berbentuk akrosentrik. Nah, akrosentrik ini memiliki 2 lengan, tapi lengan yang satu itu pendek. Ya. Dan sentromer terletak di tengah. Itu disebut akrosentrik. Yang ketiga, submetasentrik. Nah, ini yang sering terkecoh ya antara submetasentrik sama akrosentrik. Kalau submetasentrik ya, itu terdiri dari 2 lengan, dan satu lengan itu lebih panjang dibandingkan dengan akrosentrik. Di sini kalian perhatikan ya, panjangnya kan beda. Ini lebih panjang dan ini lebih pendek. Dan yang terakhir, metasentrik. Metasentrik itu adalah kromosom yang terdiri dari 2 lengan yang sama panjang. Seperti itu adik-adik. Paham ya tentang macam-macamnya? Paham nggak? Pahamnya sih paham Kak, tapi ya gampang lupa Kak. Nah, gampang lupa ya. Jadi dihafalkan ini. Kalau Kak Ayu ya, kalau Kak Ayu dulu waktu zaman SMA, Kak Ayu itu suka menggambar. Kalau kayak gini tuh kalau nggak digambar itu rasanya kayak gampang lupa. Tuh kalau Kak Ayu ya. Jadi kalian kalau misalnya belajar itu usahakan menggambar satu persatu biar inget. Tuh. Dan hafalkan satu aja yang menurut kalian itu susah gitu. Ya, jadi nanti yang lain itu pasti mengikuti. Tuh. Itu sih tipsnya. Jadi jangan bosen-bosen kalau biologi itu banyak sekali gambar. Jadi kalian juga harus menggambar. Nah, ini yang Kak Ayu bahas tadi ya. Kenapa bentuk kromosom itu bisa berbeda-beda? Karena pada dasarnya kromosom itu memiliki nomor. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau menjelaskan yang ini dulu. Kromosom manusia itu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada kromosom tubuh ya, atau disebut autosom.
kromosom tubuh ini yang mengontrol sel-sel tubuh. Mulai dari rambut sampai kaki. Yang kedua, ada kromosom seks atau disebut gonosom. Kromosom seks ini yang mengontrol perbedaan antara pria dan wanita atau jenis ya. Itu yang mengontrol kromosom seks. Jadi kromosom seks ini sangat berpengaruh pada organ reproduksi tiap-tiap manusia. Gitu. Nah, pada manusia jumlah kromosom sel somatik ya, sel somatik itu semuanya ya, sel semuanya itu ada 46 atau 23 pasang yang terdiri dari 22 autosom, 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Dengan formula ya, ini yang sering ditanyakan di soal ya, formula kromosom manusia ya. Laki-laki itu 46 XY atau 44A, A itu autosom plus XY, dan wanita itu 46 XX atau 44A plus XX. Jadi kalau wanita itu X-nya 2, XX, kalau laki-laki XY. Ya, itu paten. Kak, ada nggak sih yang jumlah kromosomnya itu lebih atau kurang? Manusia yang jumlah kromosomnya lebih atau kurang, ada nggak kira-kira? Kelainan paling nggak? Iya, kelainan ya, nggak ada ya. Jadi kalau manusia itu pasti 46. Kalau misalnya lebih atau kurang, itu biasanya sudah berbeda spesies. Ada yang orangutan, ada yang gorila, ada yang monyet. Karena jumlah kromosom mereka itu hampir sama seperti manusia. Nah, kemudian perhatikan gambar yang sebelah kiri itu. Ada gambar, terus ada angka-angkanya. Itu adalah jenis-jenis kromosom yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, angka yang tertera di situ mencerminkan letak dari kromosom pengontrol. Misalnya, ini misalnya ya, kromosom atau gen pengontrol warna rambut ada di nomor 4. Nah, misalnya seperti itu. Lalu, apa yang terjadi apabila kromosom itu bentuknya tidak sesuai nomornya? Ini yang terjadi ya. Jadi kromosom itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Walaupun perbandingannya itu 1:1000 ya, kesalahan dalam proses pencetakan kromosom itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di satu nomor saja ya, satu nomor ini saja, maka akan menyebabkan beberapa penyakit keturunan adik-adik. Penyakit keturunan itu tidak bisa disembuhkan. Ya. Penyakit keturunan itu misalnya Down syndrome ya, gambar sebelah kiri atas itu Down syndrome. Penyakit Down syndrome ini biasanya punya ciri khas ya, wajah yang mongoloid, kemudian IQ-nya rendah, terus tubuhnya pendek, itu adalah ciri-ciri Down syndrome. Yang kedua, ada penyakit keturunan yang namanya hemofilia. Nih, hemofilia ya, yang kanan atas itu kakak isyaratkan sebagai darah ya. Karena hemofilia itu adalah penyakit darah sukar membeku atau darahnya itu tidak bisa membeku ketika terluka. Padahal ketika kita luka ya, luka yang berdarah ya, bukan luka sakit hati ya. Luka yang berdarah itu biasanya lama-kelamaan akan tertutup kan luka kalian karena adanya trombosit. Tapi kalau orang yang terkena hemofilia, ketika dia terluka, maka darahnya itu tidak akan atau sulit untuk membeku. Gitu adik-adik. Dan yang bawah, itu yang bawah gambar apa ya? Ada yang tahu?
Atau pernah nih menjumpai orang dengan kulit yang seperti itu? Itu namanya apa? Albino atau enggak? Iya, betul. Albino ya. Nah, albino itu bukan penyakit ya. Albino itu bukan penyakit, tapi dia hanya berbeda ya. Berbeda pigmennya karena ada kesalahan dalam kromosom di nomor tertentu sehingga keturunan yang dihasilkan itu berbeda dengan warna pigmen manusia yang lain. Jadi warnanya itu lebih pucat, lebih putih, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik? Belum, Kak. Belum ya. Jadi nanti kita bakalan membahas penyakit keturunan ya, macam-macam penyakit keturunan, juga membahas tentang mutasi di semester berikutnya adik-adik. Nah, nanti bakalan seru banget karena ternyata banyak banget penyakit ya yang tidak disadari bahwa itu adalah penyakit keturunan. Seperti kalian pernah punya teman atau pernah melihat nggak sih ada orang ya, cewek ya, tapi dia ke cowok-cowokan. Gimana? Cewek tapi ke cowok-cowokan, tomboy gitu ya. Tomboy. Nah, pernah Ada. mencoba itu atau kebalikannya? Atau kebalikannya cowok tapi ke cewek-cewekan. Nah, sekarang ini ya banyak mungkin ya kalau kalian lihat di Instagram, di Twitter. Nah, banyak banget ya seperti itu. Tapi ini nanti berbeda. Jadi ada memang cewek tomboy itu karena lingkungan. Ada juga cewek yang tomboy itu karena dari kecil memang dia itu memiliki gen yang khusus, lebih dominan gen laki-laki daripada gen perempuan. Nah, itu nanti seru banget kita bahas di semester selanjutnya. Oke, lanjut. Tadi sudah kita membahas tentang kromosom, sekarang kita ke gen. Nah, gen ini adalah unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup. Nah, kalau kromosom tadi wadahnya, berarti isinya apa? Isinya apa kira-kira? Ya gen, Kak. Ya, gen dan DNA ya. Jadi, gen itu unit terkecil. Misalnya, gen yang menentukan warna rambut, gen yang menentukan warna kulit, gen yang menentukan warna mata, misalnya warna bola mata. Nah, itu adalah gen ya. Oke. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, mohon maaf. Kakak lanjutkan. Jadi, komponen dari gen itu adalah DNA dan protein. Kemudian, letak gen itu ada di dalam kromosom. Tadi kalian lihat kan, kromosom itu ada bagian-bagiannya. Nah, di dalam kromosom, berderet itu menempati lokus. Lokus itu yang ruangan kosong yang Kak Ayu jelaskan tadi. Kemudian, gen itu menurut keaktifan itu terbagi menjadi dua. Ada gen yang ekspresif dan gen yang tidak ekspresif. Wah, maksudnya apa ini? Jadi adik-adik, ketika masih berupa zigot ya, kekuatan semua gen itu sama. Tapi ketika kita sudah mulai tumbuh ya, sudah membentuk jaringan-jaringan, maka gen itu akan bekerja sesuai tempatnya. Misalnya nih, gen penumbuh rambut. Gen penumbuh rambut itu akan ekspresif
di jaringan kulit, ya. Dia tidak akan ekspresif di jaringan-jaringan yang lain. Itu yang dimaksud ekspresif dan tidak ekspresif. Yang kedua, berdasarkan sifat. Ada dominan, ada setengah dominan, dan resesif. Ini nanti kakak gambar ya. Yang berikutnya, alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah kromosom yang sama ya. Nah, kalau digambar misalnya seperti ini. Nah, jadi yang gambar warna pink sama warna biru itu adalah kromosom. Ya. Nah, yang dimaksud kromosom homolog adalah ada dua kromosom ini, kromosom yang berpasangan. Itu disebut kromosom homolog. Kakak gambar aja. Bentar. Jangan jauh-jauh ini garisnya nanti. Mereka kangen. Oke, gini ya. Jadi, ini adalah sepasang kromosom homolog. Kakak kasih contoh. Di sini Kak Ayu tulis ada gen A. Terus di sini ada gen B. Di sini ada gen C. Nah, kalau mereka sepasang, berarti bawahnya juga harus sepasang. Ini gen ya. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak sih istilah ini? Genotip. Ini materi kelas 9 dulu SMP. Ada genotip, ada fenotip. Jadi genotip itu adalah susunan gen yang dilambangkan dengan huruf. Kalau fenotip itu adalah susunan gen yang tampak atau mencerminkan sifat yang tampak. Dan ini dilambangkan dengan kalimat ya, atau seperti ini deh biar kalian nggak bingung. Kakak kasih contoh aja. Jenis rambut itu ada apa aja sih jenis rambut? Lurus. Terus apa lagi? Ikal sama keriting. Nah, ini ada 3 jenis ya. Kalau lurus, kakak tulis pakai huruf besar karena dia dominan ya. Kakak anggap kalau lurus itu adalah sifat yang bagus. Jadi A besar, A besar. Kemudian keriting itu adalah sifat yang jelek ya. Jadi A kecil, A kecil. Ikal itu adalah gabungan antara lurus dan keriting. Jadi A besar, A kecil atau heterozigot. Jadi ini yang dinamakan dominan ya atau sama.
Karena sama disebut homo. Ini hetero. Dan ini resesif. Oke. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Lalu kita masuk ke susunan yang ini tadi, fenotip. Berarti kalau A besar itu fenotipnya adalah lurus. Gitu. Jadi kalau genotip itu adalah susunan gen yang dilambangkan dengan huruf ya, A besar. Kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak, misalnya lurus ini tadi. Nah, jadi ini adalah konsep dari genotip dan fenotip. Nih, biar kalian nggak bingung ya. Kakak kasih contoh ini tadi. Nah, kemudian dalam suatu kromosom ya, gen itu pasti berpasangan nih, A besar. Kalau A besar seperti ini berarti homozigot. Tapi ada beberapa gen itu yang heterozigot, berarti B besar, B kecil misalnya di sini. Ya. Nah, itu berarti mencerminkan sifat heterozigot. Nah, lalu apa hubungannya fenotip genotip dengan pewarisan sifat? Hubungannya ketika misalnya nih ada Bisma misalnya. Bisma menikah sama siapa, Bisma? Misalnya ya. Terserah Kak. Siapa aja Kak, terserah Kak. Siapa aja. Misalnya Bisma ini menikah sama Selena Gomez. Nah, Bisma rambutnya itu ikal. Ya. Di sini ada yang fans Selena Gomez terus nggak terima. Aduh, susah banget ya. Ya Allah, nulis di sini. Nih, Bisma ya. Misalnya Bisma mewarisi rambut A besar, A kecil, atau rambut ikal. Ya. Kemudian, Selena Gomez juga mewarisi rambut yang sama, A besar, A kecil, atau ikal. Nah, dari hasil pernikahan Bisma dengan Selena Gomez ya, dihasilkan anak dengan keturunan A besar, bisa juga A besar, A kecil, atau A kecil. Jadi paham ya adik-adik ya? Ini adalah pola pewarisan sifat. Nih, jadi ini adalah pola pewarisan sifat. Kalau kakak tulis di sini, jadi hasil pernikahan Bisma dengan Selena Gomez bisa menghasilkan A besar, A kecil, A kecil. Ini adalah hasil persilangan. Nah, ini berhubungan dengan gen tadi ya. Ini hubungan gen dengan pewarisan sifat. Tuh adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum ya? Oke, ini silakan ditulis. Sudah ya? Boleh ditulis atau di screenshot.
Sudah selesai adik-adik? Udah, Kak. Oke. Kakak hapus ya. Nah, kita lanjut ke struktur DNA. Jadi, DNA ini adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid. Nah, DNA ini memiliki struktur yang double helix ya. Dan DNA itu memiliki komponen yang disebut nukleotida yang terdiri dari Nadifa. Jadi nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi kalau diuraikan, satu nukleotida terdiri dari satu fosfat, satu gugus gula, dan satu B. B ini adalah basa nitrogen. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, satu nukleotida terdiri dari apa? Jawabannya adalah satu fosfat, satu gula, dan basa nitrogen. Nah, untuk gula dari DNA itu adalah gula deoksiribosa. Ya. Terus mungkin kalian pernah melihat struktur dari DNA itu seperti apa? Nah, seperti ini. Double helix. Yang dimaksud double itu adalah ini ya, dia tuh berpilin dua, ya, berpilin dua. Jadi namanya double helix. Nah, DNA ini ya memang bentuknya seperti ini. Ini bukan semata-mata hanya animasi ya, tapi memang bentuknya berpilin seperti ini, berpilin ganda. Tuh. Kemudian ada yang namanya basa nitrogen. Nih. Jadi, tadi kan kakak jelaskan kalau dalam satu nukleotida itu terdiri dari 3 ya tadi ya. Satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Nah, yang dimaksud basa nitrogen itu ada 2. Ada jenis basa nitrogen purin dan pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Adenin itu A, guanin itu G, dan pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Sitosin itu C ya atau S simbolnya, dan timin itu T. Nah, simbol-simbol ini yang nantinya penting untuk kode genetika. Jadi ini adalah dasar ya yang harus kalian pahami. Lalu dalam basa nitrogen itu memiliki pasangan, guys. Tuh, basa nitrogen itu punya pasangan. Masa kalian enggak? Ya. Jadi pasangan A ya itu T. Adenin pasangannya timin. ATGC. Kalau ngafalin ya. A pasangannya T, G pasangannya C. Atau beberapa buku itu menyebut sitosin itu dengan simbol S. Ya, S bukan C. Karena sitosin itu kan pakai bahasa Inggris ya, pakai cytosine gitu kan. Tapi sama aja. Jadi pasangannya A, pasangannya T, G, pasangannya C. Itu yang harus kalian hafalkan. Nah, contohnya ini ya, yang ada di gambar ya. C pasangannya G, G pasangannya C, A pasangannya T, T pasangannya A. Dan ini berlaku pada DNA saja. Nanti RNA beda lagi. Nih, sekarang kita bahas RNA. Kalau DNA tadi sudah punya pasangan ya, double helix,
Kalau RNA dia tuh masih jomblo. Jadi dia single. Kita sebut single ya. Jadi RNA itu rantainya tunggal, tidak atau ganda yang tidak berpilin ya, seperti halnya DNA. Nih kalau kalian lihat bentuknya itu cuma satu doang kayak gini. Tuh. Nah, tapi walaupun dia single ya, dia berperan dalam proses sintesis protein yang ada di dalam sel. Nih. Ini ya, ini adalah pasangan dari RNA. RNA memiliki purin dan pirimidin. Purin itu berupa adenin dan guanin, dan pirimidin itu berupa sitosin dan urasil. Ya, kalau tadi DNA itu sitosin dan timin, kalau RNA itu sitosin dan urasil. Itu bedanya adik-adik ya. Jadi kalau ada soal perbedaan DNA dan RNA, perbedaannya salah satunya ada di sini. Pirimidinnya RNA itu berupa urasil, bukan timin. Nah, ini juga kalau misalnya ada pasangannya, nih ya, berpasangan A, pasangannya U. Kalau tadi kan A pasangannya T, ya. Kalau ini A pasangannya U. G pasangannya C. Seperti itu adik-adik. Dan ini nanti sangat berfungsi untuk materi kita berikutnya, yaitu kode genetik ya. Jadi kalian harus hafal pasangannya. ATGC itu DNA, AUGC itu RNA. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang kromosom, gen, DNA, coba berdasarkan materi pembelajaran hari ini, coba jawablah permasalahan yang ada di slide. Ini adalah soal analisis ya, adik-adik ya. Kalian kan pernah nih dengar berita ada yang anak yang tidak diakui oleh ibunya atau ibu yang tidak mengakui anaknya. Sering kan kayak gitu. Nah, maka dari itu ada yang namanya tes DNA. Tuh, kira-kira cara kerja tes DNA itu seperti apa sehingga dia itu bisa membuktikan hubungan keluarga antar seorang anak dengan orang tua. Kak mau jawab. Ya? Ini Gimana? pertanyaannya cara kerjanya tes DNA kan Kak ya? Mm-mm. Ini aku baru baca sih, dan baru tahu juga ya. Jadi karena DNA itu double helix kan tadi Kak ya. Mm-mm. Nah itu satu dari ibu dan satu dari ayah Kak. Jadi satu helixnya ibu, satu helixnya ayah. Mm-mm. Jadi kalau ya bisa diambil dari situ ya Kak. Bisa tahu nanti keturunannya siapa, benar apa enggak. Iya, jadi pada dasarnya tes DNA itu adalah untuk membuktikan ya apakah anak ini merupakan hasil keturunan dari orang tua kandungnya. Selain itu, tes DNA itu juga biasanya dibuat ya atau digunakan untuk polisi ya mengecek tersangka ataupun
korban pembunuhan, itu semuanya pakai tes DNA. Jadi, tes DNA itu dibutuhkan yang namanya sampel. Sampel dari bagian anggota tubuh manusia. Nah, ketika mengambil sampel, itu sudah memiliki semua informasi ya dari tubuh kita. Jadi otomatis ketika dua orang ya diambil sampelnya, kemudian dites DNA, maka di situ akan muncul untean-untean DNA yang akan mirip anak dan orang tuanya. Nah, di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang anak memiliki hubungan kekerabatan antar kedua orang tuanya. Jadi itu secara sederhana ya, ada tes DNA. Nah, tes DNA itu juga ada alatnya, namanya PCR. Kalian bisa cari sendiri ya gambarnya di internet. Jadi PCR itu alat ya yang berfungsi untuk mengurutkan susunan dari DNA. Gitu adik-adik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, tolong on cam semuanya. Nadifa ini masih ke kamar mandi ya sepertinya. Oke, kakak ambil absen. Ataya, Kayu nggak kelihatan wajahmu, Dek? Nah, 1, 2. Oke, sudah. Nah, karena nggak ada pertanyaan, waktu kita masih tersisa sampai 14.15 ya. Jadi setelah ini Kak Ayu akan memberikan soal, nanti silakan dikerjakan, nggak harus langsung dikumpulkan ya. Kakak kasih waktu sampai minggu depan ya. Minggu depan sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis, jadi maksimal Kamis minggu depan dikumpulkan ya. Jadi nanti tugasnya ini bisa kalian kerjakan langsung ya di Word atau bisa kalian tulis saja di buku tulis gitu. Nanti setelah ini kakak share soalnya di grup kelas 12. Jadi bisa kalian kerjakan secara langsung ya adik-adik ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kakak tutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih adik-adik yang selalu rajin untuk join ya. Tetaplah menjadi kelas 12 IPA yang menyenangkan. Terus tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam suasana per-onlinean. Oke, terima kasih. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.